Dan kami sampaikan arus lalu lintas di Simpang Gadok terpantau lancar. Kami sampaikan informasi tersebut dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Kemudian ke daerah istimewa Yogyakarta, Bergar, kondisi lalu lintas di Simpang Demak Ijo, Yogyakarta terpantau ramai dari semua arah. Kami terima dari ATCS DIY. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, Sawangan arah Parung terpantau ramai, cenderung padat. Ramai lancar. Untuk arah sebaliknya kami terima dari Senkom Desari. Elshinta News and Talk. Dilaporkan bahwa korban virus corona di Indonesia kini semakin meningkat. Dede, kamu jadi daftar kuliah? Ya jadi lah, Ma. Hah? Nggak bisa ditunda? Kan sekarang virus lagi di mana-mana. Ya nggak bisa dong, Ma. Aduh, terus pas daftar kalau nanti kamu ketularan gimana? Oh, pokoknya gini aja. Kamu harus siapin masker, sarung tangan, semprotan, sama itu tuh, disinfektan. Ngapain heboh sih, Ma? Daftar di Universitas Gunadarma kan bisa online. Bener banget. Daftar sekarang juga secara online. Tinggal klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Atau setelah new normal ini, kamu bisa daftar langsung ke kampus Gunadarma terdekat tiap pukul 9 sampai 18 sore. So, kapan lagi bisa kuliah berkualitas nggak pakai ribet? Program-program studinya terakreditasi BAN PT peringkat A lagi. Buruan daftar! Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Info lengkap www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1-500-158. Pandemi belum berakhir, jadi jangan lupa selalu ingat pesan ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Lawan virus corona bersama Satgas Penanganan COVID-19. Elshinta News and Talk. Kami akhiri mendengar Elshinta News and Talk edisi siang, namun jangan pergi kemana-mana, tetap dengarkan Radio Elshinta News and Talk edisi siang yang akan ditemani rekan kami dari Bandung, Jawa Barat. Dan saya Wisnu Kusuma pamit undur diri. Selamat siang. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia Barat. Sudah makan siang? Letakkan masker Anda. Beragam bahasa daerah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi karahayun sokar harjan tansahin birno dumateng kita awit sih wirasakipun Gusti. Amin. Para sutresna, kula Haji Akrim Muhaimin, koordinator Forum Persaudaraan Umat Muslim Yogyakarta, di pengasuh Pondok Pesantren Al Ummahat Pengen Kota Gede, Kaos Timur, pilih pandemi COVID-19, Karos dan Suri Paparat Sampai-Ipun. Pramila kula Kaos Timur, sumangga sampun sami nirami protokol kesehatan, kanthi ngagem masker ing saben papan, jaga jarak, ugi cuci tangan. Semanten ugi monggo sesarengan kita sengkuyung vaksinasi COVID-19 minangka ikhtiar kanthi njaga sarasing rokok kita. Kita mboten perlu khawatir napa malih ajeng dumateng program vaksinasi COVID-19 ingkang sampun pun jamin halal sucinipun dening Majelis Ulama Indonesia lan ugi pun jamin keselamatanipun saking Badan Pengawas Obat Makanan Indonesia. Mekaten
taos kulo penut mugi-mugi tansah nyambut kesehatan nanti kita setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan yang sinar tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan pembangunan patung Presiden pertama RI, Soekarno di kantor Kementerian Pertahanan RI bukan untuk fokus individu, melainkan untuk mewariskan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus. Balasan admin Twitter resmi KAI, Komuter Line menanggapi aduan pelecehan seksual yang dinilai tidak empati mendapatkan kritikan netizen. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tengah menyelesaikan pelayanan dokumen administrasi kependudukan bagi ratusan warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar terpenuhi hak konstitusionalnya dan diakui negara. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, Jawa Timur, Juang Pribadi. Selamat siang pendengar, saya Niko Aquaresta akan melanjutkan El Sinta News and Talk edisi siang hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mari tetap patuhi protokol kesehatan agar kita mampu menekan penyebaran COVID-19. Dan mendapatkan kritikan netizen. Dalam tangkapan layar, admin Komuter Line membalas aduan dengan mempertanyakan mengapa korban tidak mengadukan langsung kepada polisi dan menekankan jika laporan juga harus disertai bukti. Menyikapi hal tersebut, KAI Komuter Line sudah meminta maaf secara tertulis dan akan melakukan pembinaan terhadap oknum petugasnya. Bagaimanakah Komnas Perempuan menyikapi kasus tersebut? Kami jumpai Komisioner Komnas Perempuan RI dan Guru Besar Kajian Gender Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Profesor Alimatul Kiptia. Anda juga kami undang pendengar untuk berkomentar melalui telepon 021 586 9000, WhatsApp dan SMS 081 180 6543. Prof, bagaimana Prof menanggapi dan melihat kasus yang terjadi pada penumpang KAI Komuter Line ini, namun ketika ditanggapi oleh KAI Komuter Line malah mendapatkan tanggapan yang kurang baik ya dari netizen. Ya. Ya, terima kasih Mas Niko. Ya. Komnas Perempuan sangat menyayangkan ya sikap dari adminnya Komuter Line itu terkait dengan aduan dari pada persoalan kekerasan seksual yang dialami oleh korban yang salah satu penumpang di kereta itu gitu. Karena itu memang harus ada SOP mekanisme ya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dunia kerja, sehingga para pekerja-pekerja itu juga punya perspektif bagaimana menghadapi korban pelecehan yang ada gitu. Nah, mudah-mudahan sih ini nanti tidak membuat kapok ya bagi para korban kalau terjadi itu untuk melapor gitu. Karena kalau tidak ada laporan, seolah-olah kan itu menjadi sesuatu yang biasa yang bukan tidak menjadi persoalan ya. Padahal kan sebenarnya itu kan persoalan yang membuat orang traumatis dan membuat orang tidak nyaman gitu ya terkait dengan persoalan kekerasan seksual yang dialaminya. Prof, penumpang kan mengadukan itu kepada KAI sebagai pemilik ya, penyelenggara ya. Jadi sebenarnya sudah pas
gitu ya Prof? Ya, menurut saya memang sudah pas ya, kewajiban bagi setiap pelaku bisnis ya, pelaku bisnis ataupun juga penyelenggara itu untuk juga melindungi para user supaya terhindar dari segala macam bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja atau di tempat di mana dia berada di situ gitu loh. Karena itu menurut saya persoalan nantinya kemudian dari penyelenggara itu akan bekerja sama dengan kepolisian dan sebagainya, itu kan ya ditampung dulu ya, ditampung dulu, empati dulu, kemudian nanti bagaimana dibicarakan solusinya begitu, tidak kemudian lempar tanggung jawab ya, karena itu kan terjadi di area kerja mereka ya, yang itu menjadi tanggung jawab dia gitu. Logikanya kalau mereka aja juga bertanggung jawab terhadap kebersihan, sampah dan sebagainya, mestinya nanti juga harus bertanggung jawab terhadap kebersihan atau kekerasan yang ada ya, dia harus bertanggung jawab terhadap hal itu juga gitu. Ya, ketika pihak KAI komuter lain malah menanggapinya dengan mengapa korban tidak mengadukan langsung ke polisi, ini juga bagaimana Ibu melihatnya? Ya, ini juga itu kan juga persoalan bukan hanya pengaduan ke polisi ya, tetapi kan diminta bukti juga kan persoalannya, gitu, mana buktinya gitu. Kan susah sekali kalau namanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual, itu kan sudah kita ketahui bersama bahwa itu adalah fenomena yang paling susah untuk mencari alat bukti, tetapi sebenarnya dampaknya paling serius gitu. Ya kalau kemudian kan orang nggak tahu akan dilecehkan atau tidak kan, kalau dalam posisi kayak gitu. Masa orang mau dilecehkan langsung tiba-tiba kemudian di videoin atau di apa, kan susah juga gitu. Nah persoalannya gimana CCTV yang ada di situ, mestinya kan akan dilihat ya, bukti itu yang harus disiapkan oleh penyelenggara itu. CCTV-nya seperti apa gitu, kemudian korban diminta untuk menyiapkan alat bukti yang ada. Itu semakin membuat korban menjadi trauma ya, dan semakin malas itu kalau ada persoalan kemudian melapor ke sana, kalau kemudian disuruh mencari bukti yang ada. Karena kan iya, kalau ada CCTV-nya kadang-kadang juga belum tentu juga kan itu gampang diakses. Jangan-jangan hanya CCTV tapi nggak ada memorinya, bisa jadi kan begitu. Karena itu mungkin menurut saya sih perlu tegaskan ya, bahwa pihak penyelenggara itu juga jangan hanya ibaratnya bertanggung jawab terhadap keamanan kebersihan sampah ya, tapi kebersihan pikiran-pikiran kotor di kereta itu juga harus menjadi tanggung jawab penyelenggara gitu. Baik Prof, kami tim redaksi juga sudah mencoba untuk menghubungi manajer eksternal relation KAI Komuter Line Adli Hakim, namun telepon kami belum direspon ya. Prof, kalau catatan Komnas Perempuan sendiri tentang kasus pelecehan seksual ini, yang paling tinggi biasanya terjadi di mana Prof? Ya, jadi kalau sesuai dengan catatan ya, catatan tahunan Komnas Perempuan 2021 terhadap kasus tahun 2020, itu di ranah komunitas itu memang kekerasan seksual itu yang paling tinggi daripada kekerasan yang lainnya di ranah komunitas ya. Sehingga ini yang kemudian menjadi perhatian bahwa selama ini trennya itu sama, bahwa kekerasan seksual di ranah komunitas itu selalu yang paling tinggi dibandingkan kekerasan yang lainnya. Karena itu hal ini perlu kita menjadi perhatian bersama. Ini terjadi karena salah satunya ada kekosongan payung hukum yang komprehensif terkait dengan persoalan-persoalan penanganan kekerasan seksual ini.